Bontot, bontot. Kan kita sampai subuh, nanti kalau saya lapar nih. Enggak, ini hadiah untuk ibu-ibu anak-anak semuanya. Tapi bohong. Jalan-jalan ke kota Baghdad, pulang-pulang membeli tomat. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan marah-marah. Dan saya mau ulangi sekali lagi. Ini pantunnya mantap, pasti banyak yang amin. Jalan-jalan ke Kampung Samad membeli. Kalau yang jawab salam ini dengan semangat, pulang-pulang yang punya hutang lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bobo tangan bobo. Dek, adik-adik, siapa yang bisa jawab salam Abi dengan betul, langsung hadiah pertama untuk kamu ya. Mentos. Mana tadi? Tadi lah. Enak aja mau minta sini. Nanti ya. Tadi bu. Dipersembahkan oleh Vision Flag. Apa ini bu? French fries. Ultra Mix. Bu ini nggak di endorse ya. Ini saya beli sendiri nih tadi makanan terlambat. Apa nih? Teh botol sosro. Apapun ustadznya, minumnya tetap teh botol. Mudah-mudahan di endorse nanti Pak BKM ya. Kinder Joy. Nah, siapa yang seumur hidup kalian belum makan Kinder Joy? Nah, nanti ya jawab pertanyaannya. Pakai ini. Sprite. Nanti lah deh. Alpi Orange. Ambil meja lagi panitia. Apa nih? Boba. Kayak kambing ini. Boba. Ini. Mogu. Apa ini? Oke, jelly drink ini. Sosis. Ini halal ya, plastiknya yang nggak halal, jangan dimakan plastiknya. Ah, ibu-ibu beli kuaci 1000-an kan? Nih, kuaci Holland Haya. Holland Haya. Rasanya green tea. Entah bu. Ibu makan kuaci ini tetap lapar ibu kalau nggak makan nasi ya. Nutribus. Nah, ini kalau yang lemas badan minum ini abang-abang nantinya. Ini nasi goreng. Kecap bangau apa? Aduh, abang-abang, ini kurangnya sampai dulu pak. Abang panitianya. Nanti apa kita di sini? Coba ngau. Mentos, nah ini mentos ya. Ini kecap bangau. Terakhir. Ah, ini tuh bapak-bapak. Good day one kopi. Nah, supaya hari-hari jadi happy. Nah, itu pak. Tahunya bapak ini kopi nih pak, kopi. Terakhir nih kayaknya terakhir. Wah, Dairy Milk. Yang beli coklat gopean kan? Nih, 14.000. Biasa ya. Habis, kosong. Oh, amin. Aduh, ya. 5.000 dimulai dari harga yang terkecil. Macam jualan ya. Mumpung agresi saya bu. Ayo, siapa yang bisa jawab anak NDA? Jawab assalamualaikum dengan jawaban yang benar. Maju ke depan, Ustaz kasih mentos. Yo, jawaban assalamualaikum yang benar. Siapa? Berani angkat tangan maju. Berani? Kak, sini, maju. Kamu yang ceramah di sini. Kemari. Ayo kak, abang berani. Abang-abang berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya gimana yang betul? Ayo, mentos. Ketemu kecap. Cepet. Anak remaja. Salah berani sih. Udah, bang, kalau kamu salah pun tetap Abi kasih.
makin aku kesal. Kemudian kalian lemah kali. Bagi dua kalian ya. Loh, itu kan Abian nanya. Jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya Pak. Aku nanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya apa? Mantap, 1500. Kasih tepuk tangan dulu. Walaupun jawabannya salah ya. Nah, itu adik dimakan pas hari raya ya. Bu, Bapak Ibu, jawaban yang benar itu udah benar. Tapi kalau yang benar itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sekarang adalah untuk ibu-ibu. Dipersilakan oleh kecap bang. Belum mulai kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ahli sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita mulai saya pengen ngerekam momen-momen di Kelapa Satu ini membacakan sholawat Jibril tadi. Mau Bu? Sekali lagi Sallallahu gitu, mau Bu? Ya, yang kuat tapi ya, biar nampak gigi ongkongnya. Awak sih kan nenek-nenek gigi ongkong. Coba ya, kuat-kuat. Pak, ayo Pak, bareng-bareng. Yang membacakan sholawat, saya doakan, kita doakan semua hajatnya kabul, dosa-dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala, cepat naik haji, suami nikah lagi, nggak marah mamamu nanti. Jangan, yang baik-baik aja. Yuk, sama-sama ya. Kalau ada flashlightnya anak-anak gini dan kakak-kakak, biar mantap nih. Ini adalah Desa Kelapa Satu berselawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Ya Nabi salam alaika ya Rasulullah. Ya Rasul salam alaika ya Allah. Ya Habib salam Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tahu nggak salawat ini Bu? Ikut ya? Belum? Oh. Salatullah salamullah ala ta'ala cepat kasih pantun nanti. Salamullah ala yasin habibillah. Stop. Ibu-ibu dengerin ya. Hai ibu berjilbab umum. Nenek rumahnya. Gak apa-apa ya. Ingatlah di setiap waktu, saya cuma mau kasih tahu, di hati bapak nenek nomor satu.
Gitu ada juga. Ini ya. Jadilah suami yang ramah, jangan suka marah-marah, nanti bisa disayang mama. Salatullah salam. Coba dah. Karena ini malam sholawat, Bu, kita ramaikan ini dengan sholawat. Banjiri desa kita dengan sholawat. Man sholla alayya sholatan fallahu biha ashron. Siapa yang sholawat 1 kali, Allah balas 10 kali. Mau, Bu? Lanjut. Untuk anak-anak perempuan. Nah, keren ya. Hei adik yang perempuan, jagalah diri dengan iman, nanti dapat suami beriman, kaya raya juga dermawan. Salatullah salamullah. Kita dapat juga slow ya. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Laki-laki, hei adek yang laki-laki, jadi anak rajin mengaji, nanti cepet naik haji. Kalau dapat istri anak Pak Haji. Salatullah salamullah. Kencang. Ayo lakukan. Gaspol. Lajang, mana lajang-lajang? Nah, tuh kalian ya, abang-abang. Hei abang yang udah lajang, jadilah pemuda beriman, semoga rezekinya lapang, jadi orang sukses dan juga mapan. Amin. Salatullah. Siapa lagi bapak? Masya Allah, belum lengkap yang perempuan. Yang perempuan itu untuk saya nih, Bu. Dengarkan ya, Bu, pasti Bu baper nih. Hei adek berjilbab biru, mana nih? Allah mau ada pula, lawa berharap gak ada tadi lah. Cantik manis semanis madu, dapat salam dari ayah ibu, maukah kau jadi menantu? Salatullah salamullah atau Rasul. Terakhir. Hai ibu-ibu yang berjilbab coklat, alamak oi di depan coklat. Pak yang suaminya jangan marah ya, Pak, ecek-ecek nih Pak. Hati abang sungguh terpikat, maukah kau diajak akad? Alamak oi. Ini kan cerita anak gadis ini, Bu. Kupinang kau dengan sholawat. Ayo, salatullah salamullah. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Nah, gitu Bu jawabannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Mukarram yang saya hormati Bapak Pemerintah Desa Kelapa 1 yang insya Allah masuk surga beserta seluruh rakyatnya. Amin.
yang dimuliakan juga Bapak BKM, pengurus masjid, mudah-mudahan masuk surga beserta seluruh jamaahnya. Amin. Yang dimuliakan kembali tokoh ulama masyarakat, cerdik pandai, cendekiawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mudah-mudahan masuk surga beserta seluruh anggotanya. Amin. Yang dihormati muliakan ibu-ibu cantik, bapak-bapak ganteng, abang kakak, adik-adik, teman-teman semuanya, ini terutama nih pemain-pemain nasyid nih, semoga kita semua masuk surga, kalian sama alat-alatnya masuk surga semuanya. Amin. Tukang sound system hormat yang sama, semoga juga masuk surga bersama sound systemnya. Amin. Tukang bakso, bapak-bapak yang lagi makan di depan, selamat makan Pak. Izin kami di sini kajian, semoga dapat membawa berkah bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tadi pagi kita bangun bisa ngirup hidung, lubangnya yang satu bumpet atau dua-dua bisa? Dua-dua bisa. Ada yang bumpet sebelah? Ada. Tengok, kalau bumpet sebelah, apa yang dibilang sama manusia? Apa-apa aja pun. Sangat. Kena pilek sedikit, komennya 1000. Ya Bu ya. Tapi ketika hidungnya dua-dua bisa bernapas, kalau bangun pagi dia lupa bilang alhamdulillah hari ini bisa bernapas. Ibu bangun tidur bisa bernafas. Ibu pernah doa gini nggak? Pak pernah doa gini nggak? Ya Allah, makasih ya Allah udah ngasih nafas hari ini. Pernah? Betul? Kalau yang pernah semoga istiqomah. Kalau yang nggak pernah keterlewatan. Bandel kali kok jadi ibu-ibu kok. Doa Bu, nanti kalau nafasnya dicabut kayak mana? Iya kan? Kita doanya tuh alhamdulillahilladzi ahyana amatana wa ilaihi, berdoa yang sesuai dikasih Nabi. Tapi bersyukur karena dapat nafas jarang kan? Jarang, nggak banyak. Maka dari malam ini besok Bu kalau bangun ya Pak, coba ucapkan doa itu. Ini amalan dari Habib Muhammad di Palembang. Beliau ngasih amalan ini. Kalau bangun tidur doa itu Bu, supaya menguatkan iman kita bahwasanya kita nggak tahu nih besok bisa nafas lagi atau enggak. Kadang-kadang kan kita sombong ya kan. Nah begitu dia. Jadi hari ini apa deh? Mau yang mana? Mau yang mana nah? Sini, pilih. Cepat serius sini. Ya hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Bapak Ibu, ini malam kita akan membahas beberapa hal seputar tentang idola. Siapa idola kalian? Raffi Ahmad, Aliando, Tunggul, Tiratun. Baca aja lah idola. Bukan. Apa? Siapa tuh yang main suami pengganti itu Bu? Saka. Aku artis Korea aja, Korea kan. Bucet tuh nih. Mama wabu tiap maghrib gak pernah saya nonton itu. Aku nih kok hafal ceritanya. Ini nikah sama ini, habis itu kawin sama ini lagi gitu. Pak, Bu, saksikan ya Bu. Dek, siapa idola kamu Dek? Ariana. Siapa idola kalian? Hah? Ronaldo. Bu, Pak, ini bukan di setting-setting. Mereka jawab berdasarkan yang mereka alami. Idola mereka adalah orang-orang yang dari sekumpulan orang-orang beken terkenal. Ariana itu Ronaldo. Padahal siapa idola kita yang sebenarnya? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Yo dosa kalian nanti ya yo.
Ayo. Ya. Boleh kita mengidolakan yang lain, boleh nggak? Tapi nggak boleh melebihi cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah, itu dia ya. Jadi malam ini kita bersyukur hari ini bisa berkumpul semua. Semuanya datang kemari dengan Allah berikan hidayah. Walaupun banyak halangan yang menghadang, tapi sampai di sini. Maka kita ucapkan kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha wallahu wala haula billahil aliyil azim. Bersyukur udah, bersolawat tadi di awal. Nah ini kita solawat lagi. Bapak Ibu, Dek, siapa yang paling dicintai Rasulullah? Jawab. Christian flag. Naik ke depan, jawab di panggung. Siapa yang paling dicintai Rasulullah? Mana? Jawab. Siapa, Bu? Jangan ibu-ibu, anak-anak dulu. Ibu-ibu nanti itu jatahnya kecap loh, kecap. Kakak, nah sini maju. Siapa? Sini. Yang paling dicintai Rasulullah. Betul, Bu? Betul, tapi tidak paling dicintai. Ada lagi yang paling dicintai. Yang paling dicintai, dirindukan, dibanggakan. Tahu? Abang-abang? Kalian kelas berapa, Bang? Bu, tengok mirisnya pendidikan di Indonesia. Orang udah sebesar anak SMP nggak ngerti tentang Rasulullah itu gimana coba? Ayo, siapa? Nggak bisa jawab. Ibu-ibu bisa jawab. Enak ibu, bagus kok tulang. Mencegah keropos. Ya Allah, Masya Allah. Bu, amin Bu. Bang, kasih sama ibu itu yang baju coklat itu, Bang. Jawabannya betul. Tunduk ya ngasihnya ya. Amin Bu. Mau ibu minum untuk bawa pulang, mau dijual boleh Bu. Ini. Nah, jawabannya siapa yang benar? Umat. Apa kata Rasulullah waktu mau nafas terakhir? 3 kali diucapkan, ummati. Bukan zauji, bukan ailati, ahli, bukan sahabatnya, bukan keluarganya, Pak, tapi umatnya, kita. Ya, jangan salah lagi. Siapa yang paling dicintai Rasulullah? Siapa umatnya? Bu, dalam satu kisah Rasulullah nanti bangkit dari kubur. Dia bilang sama Jibril sambil mengebas-ngebaskan rambutnya yang penuh dengan tanah. Dia mengarah ke surga. Habis itu nggak berjalan ke sana, Bu, balik arah sambil bilang, Jibril, aina ummati. Kita, Bu, yang dicari. Ya, kita yang dicari. Jadi jangan kalian idolakan Ronaldo lagi. Siapa idolanya? Pulang lagi nih. Siapa idolanya? Loh, apalah kalian ini? Nabi Muhammad Sallallahu. Diceritakan lagi, Pak. Ini memang terlintas sudah biasa, tapi banyak yang lupa. Nabi bertanya kepada sahabatnya, kayak gini kisahnya. Nanti kalian ceritakan sama kawan ya, yang nggak tahu ya. Kasih orang kuat sih. Ya sahabatku, tahukah kalian orang yang paling aku cintai? Kata sahabat bilang gini, Bu, istrimu ya Rasulullah. Bukan, aku memang cinta. Keluargamu ya Rasulullah. Bukan, biasa aku cinta sama keluarga. Kamu ya Rasulullah. Enggak, kalian itu memang aku cintai. Tapi ada yang paling aku cintai di muka bumi ini. Siapa itu, Bu? Orang yang tidak pernah sholat denganku, nggak pernah jumpa wajahku, nggak pernah beribadah denganku, tapi mereka sampai yaumil kiamah nanti taat terhadap sunnah-sunnahku. Itulah kita, Bu, umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad.
Baik. Bersyukur udah, bersolawat udah. Sekarang kita masuk materi inti tentang the real role model. Bahasa Inggris tuh. Coba bilang the real role model. Coba. Artinya Bu, Pak, panutan yang sebenarnya. Hari ini coba Bapak tanya sama anak Bapak, saya berani jamin 90% pasti mereka mengidolakan artis Korea. Korea. Siapa tuh namanya? Kim Tan. Yang rambutnya gini-gini. Oninya. Hidungnya gini. Oh, gini. Hidungnya mancung. Wajah. Kenapa orang ini mengidolakan Orang itu? Korea kan? Karena ganteng, betul? Tinggi, kulitnya putih. Kalau minum sirup nampak airnya sini warna merah. Hidungnya mancung, kita mancung juga tapi ke dalam. Bu, rambutnya warna pirang. Kalau joget, gitu-gitu. Mereka mengidolakan artis Korea, Pak, karena tidak mengerti tentang Rasulullah. Coba dia ngerti tentang Rasulullah. Matanya bulat, hitam, alisnya tebal, mukanya putih kemerah-merahan, rambutnya ikal, gondrong segini, warnanya hitam legam, wangi. Kita udah pakai sampo sunscreen, Playboy masih bau ketek juga. Rasulullah nggak pakai apa-apa Bu, wangi. Ya, tinggi, tegap. Ini orang Korea keren-keren. Jadi kalau anak-anak kita mengerti watak, sifat, karakter Rasulullah Bu, pasti dia akan cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya Bu, kira-kira anak-anak Bapak Ibu kita ini udah ngerti belum tentang Rasulullah? Sedikit-sedikit. Nah, malam ini kita akan bahas banyak. Seperti yang akan dibacakan di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21 surah ke-33 berikut ini. Tapi sebelumnya biar semangat ya. Ini ada satu hadiah lagi, cepat. Mau apa? Pulpen orange ya. Nah, jawab pertanyaan. Sebutkan niat. Apa namanya? Jangan, nggak mau. Mandi wajib. Anda tahu kan? Ganti. Sebutkan doa selesai azan. Nih, coba. Ucap. Oh, aman. Makasih ya. Saya yang bilang makasih. Mantap. Dan duduk lagi. Lanjut ya. Dengarkan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, sebelum saya bacakan artinya, kata Rasulullah, kalau mau tidur, sunnahnya diapain Bu? Diapain Pak? Dibuang. Apanya yang dibuang? Dikibas. Pakai sapu lidi Pak, atau sarung dikibas tempat tidur supaya kita tidak tidur sama jin, sama setan. Kata Rasulullah, kalau masuk kamar ucapkan Assalamualaikum. Kalau nggak diucapkan Bu, berarti
setan bilang gini, "Oi kawan-kawan, kita punya rumah baru. Hati-hati, jangan hanya masuk rumah, masuk kamar pun ucapkan salam. Kibas tempat tidurnya baru tidur, duduk juga bu. Kibas duduk. Siapa yang tadi duduk nggak mengibas, berarti dia duduk sama. Ayo geser, nah gini kan, nah pergi. Kenapa bu harus begitu kan? Itulah yang terjadi saat khutbah Jumat. Bapak, ibu-ibu tanya bapak, Pak, berapa kali seumur hidup bapak khutbah Jumat nggak tidur? Pasti dia bilang gini, entah ya, kayaknya tidur semua. Gini orang tua. Nanti baru barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, baru bangun. Nah, itulah bapak-bapak dia. Betul Pak? Enggak lah, itu bapak-bapak yang di sana, si Piomon. Kalau di sini bapak-bapaknya saya rajin nggak jauh, saya yakin nggak jauh beda ya, sama. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, duduk dang sini, duduk. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah duduk, bapak-bapaknya nggak sopan, duduk ya. Nah, duduk. Nanti dapat apa? Mama ini nggak mau, ini cuma mau kecap, udah dulu lah, ketoklen ini semua. Ya kamu juga ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Suri tauladan itu kayak mana bu? Innama bu itu liutammima makarimal akhlak. Sebaik-baik akhlak yang diturunkan Allah kepada manusia ialah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita nggak boleh gini bu. Aku nggak mau percaya Ustadz, mau percaya bapakku aja, mau percaya mama aja, mau percaya guru aja, nggak bisa bu. Karena yang dibilang orang tua, Ustadz itu belum tentu akhlaknya sesuai dengan ucapannya. Dulu bu, Rasulullah itu adalah satu-satunya ustadz tempat belajar. Ya pak ya, tempat belajar jamaah-jamaahnya. Sekarang bisa ceramah sedikit dipanggil ustadz, betul pak? Nggak tahu silsilahnya dari mana, bisa ceramah sedikit pegang mic sedikit ustadz. Padahal nengok Google-nya dia, nengok YouTube, suruh baca Quran pun gagap-gagap, apalagi baca kitab kuning, ya kan? Maka kalau kita bingung menentukan siapa yang benar siapa yang salah, jangan lihat ustadz, jangan lihat orang tua, karena ustadz dan orang tua bisa salah bu. Lihat ke Nabi Muhammad SAW punya sejuta solusi dari sejuta permasalahan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu nih. Tadi lupa. Nama saya Bu Muhammad Ridho Banu Ismi. Panggilannya Abiba. Kenapa Abiba? Dulu saya ngajar anak-anak manggil Abibanu, disingkat jadi Abiba. Jadi kalau kalian jumpa sama Abi nanti jangan sombong-sombong, panggil Abiba gitu. Ya? Nggak lah, panggil aja gitu ya. Udah kenal kan? Tandai ya. Kalau jumpa kasih duit ya. Ya, namanya Abi Banu, panggilannya Abi. Dari dulu saya ya Abi, nggak mau dipanggil Ustadz bu, karena nggak enak gitu. Saya senang dipanggil Abi karena kalau Abi itu kan artinya ayah. Kalau ngajari anak tuh sepenuh hati. Nah makanya saya senang dipanggil anak-anak tuh Abi. Jadi jamaah-jamaah tuh manggil Abi juga. Nah hari ini kan bu saya dipercayakan di sini nih. Kira-kira ibu yakin nggak saya benar-benar orang yang ada turunan ilmunya? Atau jangan-jangan cuma Ustadz Google? Yakin nggak bu? Kurang yakin kan ya? Gini bu, saya belajar sama banyak guru. Pak, salah satunya Ustadz Hedi di Galang, Ustadz Sumitra
yang ngajar di Galang, Kiai Mufti yang di Medan. Kiai Mufti ini Bu, murid pertama dari majelis tertua di dunia, letaknya di Yaman, Darussofa, Habib Umar bin Hafiz. Saya murid juga dari Habib Umar Al-Khirid di Malang, murid dari Habib Aikal, banyak lagi yang lain Bu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini bersambung sama mereka, bersambung sama Habib Umar, bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah Bu, nggak usah takut, yang saya sampaikan ini nggak ngada-ngada. Makanya saya rekam, nanti rekaman ini mereka cek apa yang disampaikan ini betul kan nih, jangan-jangan main doang. Nah, gitu. Oke Bu, jadi hari ini siap belajar ya. Masih lama nih kita Bu. Pak, siap nggak kita Pak belajar? Nanti kita belajar tentang Quran. Kenapa orang tiba-tiba bisa gagap baca Quran? Kayak dibilang Pak BKM. Kemudian tentang sholat. Kenapa masjid bisa sepi? Gak ada jamaahnya. Kenapa BKM bisa begaduh gara-gara imam? Nah, kenapa anak-anak bisa ngumpet di slot wawak-wawak? Nah, nanti saya bahas di sini ya Bu. Kemudian tentang sholawat. Faidah-faidah sholawat yang bisa memudahkan segala urusan kita. Pertama Bu, ini tentang Al-Quran. Al-Quran itu Pak, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Karena Al-Quran itu adalah fotokopinya dari Rasulullah. Rasulullah itu disebut Al-Quran yang berjalan, ya kan? Tahu nggak? Iya. Disebut Al-Quran yang berjalan. Maka Al-Quran itu akan selalu lengket ke tempat yang bersih. Jadi kalau kita punya hatinya kotor, badannya kotor, pikirannya kotor, maka Al-Quran itu akan senantiasa pergi sendiri. Nggak usah baca Quran Bu. Saya punya anak murid Hafiz 30 juz. Begitu dites juz 1 Bu, cuma 2 lembar pertama yang ingat. Juz 30 alhamdulillah banyak yang bolong. 28 juz hilang semua. Tuh Bu, kisahnya apa? Kenapa? Dia campurkan menghafal Quran dengan main-main games. Yang gamesnya itu banyak judinya. Nah, dia campurkan dengan nonton, tapi yang nonton pakaiannya gengsi gitu. Dia campurkan dengan bergaul, tapi bergaul yang pakai kayak gini, sama kayak. Makanya walaupun dia nggak melakukan, tapi hafalnya nggak lengket Bu, hilang. Nah, jadi kita cobalah Pak tengok, baca coba surah Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim, sampai 5 ayat aja. Kalau lancar, masih wajar sering dibaca. Coba baca lembar kelima dari surah Al-Baqarah. Kalau gagap, tanda-tanda tuh Bu, ilmu Al-Quran akan pergi dari tubuh kita karena kita tidak menghargai dia lagi. Itu dia. Ya, jadi anak-anak Abi hari ini yang baca Quran tadi, mana yang baca Quran? Yang baca Quran mana Kak? Depigi. Yang baca Quran tetap lanjutkan prestasinya, melantunkan ayat suci dengan tilawah. Yang nggak bisa jangan baper Bu, nggak apa-apa, baca Al-Quran nggak pakai tilawah nggak apa-apa. Yang penting man qara'a harfan fi kitabillah falahu asyrotan hasanah. Siapa yang baca 1 huruf Pak, dapat 10 kebaikan. Berarti kalau baca alif lam mim dapat berapa Bu? Dapat 30. Kalau baca 1 halaman, hitung berapa jumlah hurufnya, segitu banyaklah pahala yang kita dapatkan dikali 10 kali lipat. Kalau dengarkan Bu, dapat berapa kira-kira? Nah, yang mendengarkan ibu-ibu, kita tadi kan dengarkan. Yang baca Quran di sini sama yang mendengarkan pahalanya sama, nggak ada beda. Makanya kalau ada orang baca Quran, diam, jangan ribut. Tadi siapa yang ribut? Nggak ada. Jangan ditepuk tangan ya. Seharusnya diapain kalau baca Quran? Allah Sallallahu alaihi, gitu Bu. Jangan tepuk tangan, nggak boleh. Baca Quran nggak boleh tepuk tangan. Kembali ke laptop.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah awal yaumal akhir. Tapi bagi siapa Nabi Muhammad ini hanya bisa diteladani oleh 3 golongan, Bu. Yang pertama, liman kana yarjullah, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Ya Pak ya. Jadi nggak semua orang bisa meneladani Rasulullah. Hanya 3 golongan. Yang pertama mengharapkan rahmat Allah. Kayak mana mengharapkan rahmat Allah? Kerja, belajar, hanya untuk mendekatkan diri kepada, bukan untuk dipandang oh dia pintar, oh dia ranking, oh dia jabatannya tinggi. Enggak kayak gitu Pak. Jadi coba tanya sama kita. Hari ini kita ikut organisasi, ikut kegiatan, membina anak remaja masjid, ikut wirid, kerja, ngajar, itu karena pengen dipandang pintar, pengen dipandang baik, atau cuma mengharap rahmat Allah? Kalau kita mengharap rahmat Allah, insya Allah suri tauladan Nabi Muhammad akan melekat pada tubuh kita. 2, wal yaumal akhir, dan mengharapkan hari akhir, Bu. Jadi 1 mengharapkan rahmat Allah, 2 mengharapkan hari akhir. Bu, hari ini banyak nggak yang takut mati? Mati takut nggak? Masa? Mati takut? Takutnya kayak mana takut mati? Ini takut mati, Bu, hati-hati. Bisa jadi syirik. Kalau dia takut mati gara-gara aku takut mati lah, nanti sakit. Nah, ini bisa jadi syirik, Bu. Karena kalau dia takut sakit, berarti dia nggak mau mati. Dia mau jadi kekal selamanya. Kan nggak boleh kan? Jadi Pak, takut mati itu dipahami. Takut kalau nanti ajal udah tiba, tapi amal ibadah belum banyak. Itu takut mati seperti itu. Maka kayak dibilang Pak BKM tadi, Pak Kades, wakilnya Pak Kades, Ustaz, buat kami malam ini bisa meningkatkan amal dengan banyak. Gampang caranya, Bu. Persiapkan mati. Kalau orang selama ini mempersiapkan itu hidup yang baik, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya harta, pengen punya ini itu segala macam, tapi lupa mempersiapkan mati yang baik. Maka gampang kalau Ustadz kami pengen ibadah kami ini meningkat di sisa-sisa hidup kami. Gampang, persiapkan mati yang baik, siapkan tanah kuburan. Ini hidup mewah, tanah kuburan masih di tanah wakaf, Bu. Belilah tanah kuburannya. Ya Pak ya, ibu-ibu ada yang beli tanah kuburan? Bu, coba ya, saya uji nih, Pak. Mana yang paling kaya di sini? Yang punya mobil Fortuner ada, Pak? Punya mobil Pajero? Coba tanya nanti sama dia. Pak, kira-kira Bapak nanti mati tanahnya di tanah wakaf atau tanah sendiri? Bilang gitu. Kalau tanah sendiri kata Ibu, mantap. Ini rumah di keramik, kasih plafon, kasih lampu, kelap-kelip. Mati tanahnya numpang di tanah wakaf. Ini nggak cocok, Bu. Beli tanah tuh, berapa harganya? Wakafkan uang kita, wakafkan untuk tanah kepada masjid, kepada orang-orang yang membutuhkan, atau kepada pengurus pemakaman. Bilang gini, Pak makam, Pak dari kubur. Nah ini kalau saya mati sama anak saya nanti uang 500 juta ini Bapak urus untuk memakmurkan pemakaman kita gitu, Bu. Ibu tahu pesantren Gontor? Pak tahu pesantren Gontor? Gontor, Bu, membeli tanah sebanyak 1 hektar. Dibuat mereka gini, pemakaman khusus Ahlul Gontor. Dari mulai direktur utama, barisan paling depan, guru-guru kedua, orang tua santri ketiga, murid-murid di belakang. Siapa yang masuk ke situ, Bu? Pak, bayar. Infak untuk pengembangan rumah
akhir zaman. Coba kita ada nggak kita mikir kayak gitu? Yang kita cantik teras, Pak, ikut teras wes bolong loh. Kalau hujan becek jelemek. Coba mikir kan, bilang sama bapak nanti malam, Bu, Pak, Bu, kalau suami ya, kira-kira kayak mana rumah masa depan kita? Udah dibayar, udah cash, udah dicantiin atau belum? Nah, jangan sampai ya Bu ya, jangan sampai yang dikatakan wal yaumal akhir, yang mengharapkan hari akhir kita nggak dapat. Nah, kalau bisa kita dapat. Pertama, kita jadi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Yang kedua, mengharapkan hari akhir. Jangan takut Bu sama hari kiamat. Orang yang takut hari kiamat atau yang takut mati berarti dia selama hidupnya bandal. Ya Pak ya. Kenapa dia takut mati? Ya orang kerjanya, maaf cakap nih, berjudi, entogel, mabuk, menggibah kalau perempuan. Macam mana nggak takut mati, ya kan? Jadi kita nggak boleh takut mati, tapi mempersiapkan mati. Ini tadi Bu, orang ini anak-anak di sini memang kayak gitu Bu. Di tempat kami lebih parah. Kadang-kadang dia duduk sama saya di sini. Saya ingat kata guru saya gini, kalau ada anak-anak kayak gitu jangan dimarah, dikasihani, dikasih tahu, dinasihati. Karena Bu, semalam viral di Malaysia, gara-gara mereka kekurangan jamaah anak-anak Pak, dibawa meja tenis meja ke dalam masjid, viral di Instagram. Dibawa raket ke dalam masjid. Emang boleh Pak? Boleh nggak Pak? Bapak Ibu boleh nggak main-main di dalam masjid? Kalau main-mainnya ada orang sholat maka tidak. Tapi kalau tidak ada orang sholat, masjid itu tempat pusat peradaban, bukan hanya untuk sholat. Maka boleh selama mainnya itu nggak ucap-ucap kotor, selama nggak ada teh ayam di meja tadi, ya kan? Selama main di masjidnya nggak gujugaan kesana kemari, udah. Tapi ada tapinya, jangan keterusan. Untuk narik doang, habis itu dikasih tahu nggak boleh main di sini, mainnya di halaman. Nah begitu Bu. Ini kita Masya Allah dari pop song, dari anak-anak MDTA, apalagi tadi dari anak-anak nasyid. Wah, saya Bu, Pak, punya tim hadroh. Kadang-kadang kami senang kalau dipanggil tim hadrohnya, kan dapat cuan. Tapi kami sedih, berarti masjid itu nggak punya generasi. Ini Bu, wah saya jamin 5-6 tahun lagi ini kita nih, bakal dipenuhi lah sama-sama mereka ini. Yang melanjutkan di sini adik-adik orang ini nanti. Orang ini Bu bakal berganti. Makanya bapak-bapak yang hari ini mendidik anak-anak capek nggak apa-apa Pak. Biarkan lelah menjadi lillah, istiqomah sampai jannah. Yang ketiga, siapa yang mendapatkan suri tauladan Rasulullah? Satu, yang mengharapkan rahmat Allah. Dua, mengharapkan hari akhir. Tiga, wa dzakarallaha katsiran, banyak mengingat Allah. Pak, kayak mana cara kita untuk menaikkan semangat? Kadang-kadang kan kita pernah nih Bu, mendapati posisi sakit hati, banyak hutang, banyak masalah, ya kan? Tapi kita nggak tahu nih cara untuk menaikkan semangat. Kadang-kadang kita gini, Bang, yuk jalan-jalan yuk, main hilang suntuk ya kan? Atau abang bapak-bapak rokok habis 9 bungkus baru hilang suntuknya. Yang kakek-kakek nongkrong ngopi habis 12 gelas, nggak hilang juga suntuknya. Ulama bilang Bu, cukup dengan hasbiyallah. Apa Bu? Hasbi, cukup bagiku Allah, kelar semua. Maka kalau kita sekarang ini udah tahu, jangan letakkan dunia itu letakkan dunia di tangan. Tapi kalau akhirat letakkan di hati. Bu, Pak, kata para ulama, dunia ini tuh hanya tes air
di antara luasnya samudra. Maka kalau dapat, tunggu ya, habisin ya. Kalau dapat jangan bang, cuman setetes. Kalau nggak dapat juga jangan cuma setetes. Biasa aja. Dapat duit, oh ya. Oke, 5 juta, oh ya biasa. Jangan, 5 juta. Biasa aja bu. Letakkan dunia di tangan. Terus kata ulama gini, akmalu lid dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Kita boleh nih Pak, cari untuk dunia, kerja mati-matian, seakan-akan kita hidup selamanya. Tapi kalau untuk akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Untuk akhirat jangan tunda-tunda. Anggap kita besok mati. Jadi kalau hari ini misalnya datang maulid bu, jangan pilih-pilih. Maulid itu bagian dari ibadah. Hari ini banyak yang mengatakan bid'ah. Maulid bid'ah, Rasulullah nggak pernah melaksanakan maulid. Bapak Ibu, ini saya bahas sedikit ya. Maulid artinya hari kelahiran Nabi. Mana ada hukumnya? Hari kelahiran Nabi nggak ada hukumnya. Tapi di Indonesia maulid itu diartikan orang-orang yang cinta sama Nabi memperingati hari lahirnya Nabi dengan banyak bersolawat, dengan banyak berkisah. Makanya yang bilang-bilang maulid bid'ah, maulid haram, nah diragukan tuh cintanya sama Nabi. Kayak mana dia memperingati cintanya sama Nabi bu? Ya kan? Kalau maulud beda lagi. Maulid itu siapa? Nabi waktu dulu lahir, nah, itu namanya maulud. Orang yang terlahir. Kalau milad, apa bu milad? Hari ulang tahun. Kalau udah mati nggak ada lagi hari ulang tahun. Tapi maulid cuman ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun. Bahkan bu, di Medan itu guru kami namanya Kiai Mufti Pak bikin maulid itu 40 malam. Kita 1 malam kan, mereka 40 malam bu, berturut-turut. Namanya Majelis Dakus Sofa. Majelisnya bu, setiap malam mendatangkan minimal 4 habib, 3 kiai. Jadi 7 yang ceramah, 7 orang berganti-gantian sampai jam 12 malam bu. Dan ada tambahan lagi, Mahalul Qiyam. Jadi tadi sebenarnya saya mau buat Mahalul Qiyam, tapi karena udah kebanyakan acara dan udah diwakili. Mahalul Qiyam tuh gini bu, kita berdiri nih semua, ya kan, mengangkat tangan, habis itu mengucapkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Bu, kalau nyambut presiden kita kira-kira kalau kita duduk sopan nggak? Nggak kan? Nyambut kades kalau kita duduk sopan nggak? Apalagi Rasulullah. Nah kalau acara maulid kayak gini bu, kami selalu dikasih tahu sama guru-guru tuh, kalau acara maulid tuh Rasulullah datang, makanya kita sambut berdiri, ucapkan assalamu alaika ya habibi, selamat datang kekasihku, keselamatan untukmu, ahlan wa sahlan. Nah, ini doa maulid bu, ayo bareng-bareng, assalamu alaika, ayo pak, ya habibi, ahlan wa sahlan, ya afdolu khalqil. Bu, Pak, bulan maulid ini bulan yang ditunggu-tunggu selain bulan Ramadan. Yang gembira menyambut maulid, seluruh permasalahannya dimudahkan Allah. Amin. Karena bu, kita sambut Rasulullah. Rasulullah itu kekasihnya Allah. Kalau kita senang sama Rasulullah, Rasulullah senang sama kita, berarti Allah juga senang sama kita. Insya bu, kita kasih dulu orang ini hadiah bu. Ada yang mau ini? Mau ini? Ya. Mau yang mana ini? Yang mana nah? Oh ini. Nah, cepat. Yang bisa jawab. Siapa nama kakek Rasulullah Muhammad SAW? Kakek. Tahu deh. Kan?
Bukan saya ngada-ngadakan. Anak-anak kita memang nggak diajarin yang begini-begini. Kalau diajarin pun lupa. Kakek. Ya. Mantap. Boba, tai kambing. Lagi biar semangat ya. Ultramik. Siapa nama Khulafaur Rasyidin yang keempat? Ucat kan? Bisa. Ya kak. Mana kak? Ini bisa. Siapa nak? Oh, bisa guys. Nah kakak. Batin ya. Dia ada 2 kali kayaknya. Ya. Ada yang dapat Mentos tadi bukan? Lanjut. Sosis. Berapa kali sholat? Oh, salah enak kali kalian. Woi, jangan di sini. Tunggu. Ya, diam. Siapa nama kepala desanya Rasulullah? Kok tahu? Sebutkan nama nabi yang terakhir sebelum Rasulullah. Salah. Siapa Nabi Isa tadi bilang? Kamu? Siapa? Nabi Isa. Mantap. Alaihissalatu wassalam. Dapat ya. Dah sini, duduk sini lagi. Jangan kemana-mana. Dengerin. Duduk lagi. Kita lanjut sedikit lagi. Lanjut lagi. Duduk. Nah, nggak boleh, nggak sopan. Duduk ya. Duduk. Pak, Bu. Duduk. Nggak boleh. Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, inilah generasi kita. Kita ini bakal mati. Saya, bapak, ibu, jangan sombong. Kita bakal mati. Yang meneruskan siapa? Mereka. Kalau kayak gini lah generasi kita nanti, Bu. Kayak mana generasi orang ini? Siapa? Rasulullah katanya. Ya kan? Rasulullah itu siapa? Nabi yang Nabi yang kedua katanya. Cobalah. Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman. Alangkah indahnya hidup ini. Sambung. Coba sambung. Oh tiara pedihnya. Gampang kali. Dapatkah kau merasakan katanya? Oh itu yang pintar kali. Coba. Jika bagus sekali ya dunia. Nah dia bilang apal kan Bu? Itulah kayak gitulah kita kalah selama ini sama media sosial. Jadi Bu, hari ini kita yang jadi muslim media, kita yang jadi perantara buat anak-anak ini. Nggak apa-apa kasih handphone Pak, tapi diarahkan ya. Yuk satu lagi terakhir, habis itu kita ngaji lagi ya. Nutribus. Nih, enak nih. Siapakah nama? Oh, Quran. Ada bukan. Duduk. Apa bacakan surah yang pertama kali diturunkan dalam Al-Quran? Habis. Bacakan surah yang diturunkan dalam Quran. Dan Bu, jelaskan? Al-Fatihah, Ar-Rahman, Karomah, kata coba lah. Ini anak siapa Bu? Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat 5. Ganti. Sebutkan arti alhamdulillahi rabbil alamin. Apa? Tengoklah, awak suruh ngartikan Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Coba Bu. Yang peneng aja lah. Salat wajib sebelum 5 rakaat berapa kali awalnya diturunkan? 13 coba lah Bu. Astagfirullahaladzim. 10. Salah, kamu juga salah. 11 kan. Siapa nama mama Rasulullah? Mantap. Loh, kamu aja yang lain. Mamanya udahlah ibu nih baju merah. Kasih sama mama tuh. Baju merah ya. Tuh. Tunggu, ini kecap kamu. Bu.
Habis ini bapak-bapak ya, good day white kopi. Ibu-ibu, siapa nama ibu susu Rasulullah? Alimatus Sa'diyah. Ada lagi yang lain? Ah udahlah ibu memang betul. Kasihkan nama ibu tuh baju kuning. Nah dua-dua dijawab ibu tuh. Suwaibah, Alimatus Sa'diyah. Ibu juga tadi. Awak daripada nanti pulang di pala ya kan? Nah, kasih ibu nak itu yang baju orange ya, kecap bangau. Semoga masak nasi goreng ampuh bu. Bapak-bapak, Pak, ini awak tanya pak, siapa nama pamannya Nabi? Dina. Ini, ah, udah bocor lah. Pak, sebutkan anak-anak Nabi. Berapa? Jadi trending topik yang kecil. Pak, anak-anak Nabi. Macam mana lah anak-anak kita mau tahu Pak? Bapaknya pun tak mau tahu. Anak-anak Nabi ada 3, 4 anak Abdullah, Zainab. Oke, siapa nama anak Nabi Ismail? Mulutnya aja komen kaki. Nama-nama aja, bu, tengoklah bu. Nama anak Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kali itu. Aku pusing nama bu. Pak, bapak aja lah ya. Nama anak Nabi Ibrahim pak. Oh kalau bapak-bapak ini bu, nggak mau dia. Dia walaupun tahu merendah diri. Ya bapak-bapak merelakan ini ke ibu-ibu, mama-mamanya ya. Mama-mamanya ini, mama-mamanya. Siapa nama Nabi yang menerima kitab Zabur? Daud. Ibu lagi. Iya, ibu juga. Betul. Cius. Nah, kasih sama ibu tuh nah. Sini, kasih. Nah, apalagi ya? Rebo tuh ibu-ibu nih ya. Rebo ya. Memperingati Maulid Nabi. Maulid Nabi itu kita mencintai Rasulullah melebihi dari segalanya. Kalau ada ustadz bu, seluruh ustadz dikumpulkan ceramah satu-satu sampai hari kiamat nggak bakal selesai untuk menceritakan kisah Rasulullah SAW. Maka dari itu, apa julukan lain dari udah ditempati plastiknya? Foto kan? Milih pula ibu nih coba lah. Apa julukan untuk Nabi yang menemani Rasulullah dipilih Allah dalam memperjuangkan dakwah? Apa istilahnya? Ada 5 Nabi. Khalifah tuh kalau Residin bu. Ayo, ulul azmi siapa tuh? Rebo jatuh, piala Rebo, kelapa satu jatuh kepada ibu, jilbab hitam. Nah, kasih. Nah cepat, biar kita tutup langsung kajiannya ya. Mogu. Adik-adik apa ibu-ibu bu? Adik-adik? Udah dengar, tengok. Surah yang menceritakan tentang pasukan bergajah. Udah dapat tadi? Udah dapat belum? Bu, gimana bu? Dia aja bu. Ganti. Apa arti surah Al-Baqarah? Al-Baqarah. Apa nak? Arti Al-Baqarah Al-Fatihah kata jawab. Ya Allah. Nah, udah untuk kamu nah, mantap ya. Nah, kalian kongsi lah ya. Ibu-ibu mau sprit? Enggak? Mau ya. Bu, coba jawab. Sebutkan hadis yang saya bacakan tadi di awal tentang Rasulullah adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ibu-ibu bisa? Nah, wajar kalau anak-anaknya kayak gini, Bu, ya. Ibu-ibunya nggak mau ngafal, jadi anaknya nggak mau ngafal.
Apa hadisnya? Pak, hadis Rasulullah diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Tahu? Enggak? Ya Allah, sedih. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artikan hadis berikut ini. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Nggak tahu? Nggak tahu. Senyummu kepada wajah saudaramu adalah sedekah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artikan. Sedih, Pak. Ini Bapak pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu? Siapa yang Allah inginkan dia berbuat baik, maka Allah akan fahamkan untuk pengetahuan agama. Artikan berikut ini, ibu-ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah kewajiban, menyembah dan Bu, sempurnakan Bu. Ibu udah. Bu baju biru. Pertolongan, dah kasih nak sana nak. Ibu tuh nak. Dan itu anak-anak lagi ya, cepat biar habis nih, yuk. French fries, yuk jawab. Sebutkan nama Nabi yang mukjizatnya itu adalah bisa melantunkan bacaan Al-Quran dengan merdu selain Nabi Muhammad. Ayo. Nih, French fries. Salah. Apa pula ngasal? Oh. Ngarang ada. Ngarang Israel pula lagi, Israel malaikat. Ngarang ada. Nabi Yusuf salah, itu ganteng. Ngarang. Semua nabi kan sebutin ya. Adam, Idris, Nuh. Jangan ditunjuk. Soalnya ngarang ada. Jawabannya Nabi Daud. Siapa nabi yang sabar ditimpa penyakit ribuan tahun? Ada. Siapa? Nabi Ayub. Siapa nabi yang membelah lautan? Nggak mau, enak kali. Siapa nabi yang bisa membelah bulan? Kamu udah tadi? Belum, betul. Weh, mantap ya. Udah belum? Belum ya. Mirip kalian. Lagi. Nah, teh botol terus. Ibu-ibu lah teh botol sosro. Kalian dari remake aja, terakhir tuh, Kinder Joy. Bu, Yasin, oh ya, bentar ya Bu, kita sebentar lagi closing ya. Habis ini nih ya. Yasin Bu, ada berapa ayat? Nggak tahu saya yang mana duluan dulu. Nenek. Nggak apa-apa nih ya. Biar jadi muda nenek. Sini nenek. Nah, Kinder Joy. Dengar lagi dulu. Peringatan Maulid ini malam, jangan kalian ingat jajannya aja ya. Ingat, tambah coba. Maulid Nabi nih nah. Maulid Nabi. Tunggu. Quran diturunkan dengan berapa cara? Salah. Tuh, yang bilang 4 tadi siapa? Apa aja coba? Lama dulu aduh. Ayo apa aja? Tahu asal yuk. Apa aja coba? Salah. Yuk, ada berapa ayat di dalam surah Al-Fil? Nebak. Yo, ulang. Udah. Sekarang gini. Nanti habis suruh kalian bawa doa. Ayo, duduk rapi. Dua orang terakhir Abi kasih Kinder Joy sama ini ya. Aja. Duduk. Bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Makanya dari awal tadi Bu, sebelum kemari saya telepon Pak Panitia.
Apa mayoritas di sana? Sama Ustaz. Ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, anak-anak. Oh, aman. Pasti saya akan menyediakan ini. Karena apa, Bu? Kalau kita ceramah sor-sor sendiri, mereka ribut. Kalau mereka diperhatikan kayak gini, Bu, amin, kayak ini tak ampun. Cuma nggak apa-apa, ya kan? Wajar, udah sama-sama ngerti. Tapi karena ini udah malam, Bu, jadi saya mau menyimpulkan yang awal tadi, ya. Surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayat ke-21, sebagai pegangan kita harus meneladani Rasulullah. Tapi enggak untuk semua orang, hanya untuk 3 golongan. Yang pertama, mengharap rahmat. Yang kedua, mengharapkan hari akhir. Yang ketiga, banyak mengingat Allah. Cukup dengan hasbi Allah, udah teringat Allah. Kalau belum, banyak-banyak lah. Allah Akbar, subhanallah, subhanallah yang lain. Bu, malam ini, video ini saya rekam, saya simpan, saya jadikan kenangan. Saya mau lihat berapa tahun lagi nanti anak-anak ini akan paham tentang ajaran agama. Ini tanggung jawab kita, Bu. Ya, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab guru-guru, tanggung jawab para ustadz. Makanya saya minta izin sama ibu, kenapa tadi dibanyain anak-anak? Karena saya tengok selama ini peringatan Maulid Nabi itu cuma untuk orang tua. Ustadz-ustadz tempat kami itu, Bu, jarang mengapakan anak-anak. Jadi anak-anak tuh ustadznya ceramah, mereka kabur. Padahal Maulid itu untuk anak-anak generasi. Orang tua tuh bukan Maulid, ngaji seminggu sekali, itu untuk orang tua. Maulid kan setahun sekali kan, Bu? Nah, ini eventnya anak-anak. Kalau bisa tahun depan siapapun nanti yang diundang, anak-anaknya harus lebih ramai dari ini. Biar tahu kemajuan suatu masjid, musola, desa, daerah itu ditengok dari anak-anaknya. Kalau nggak ada anak-anak, jangan bilang desanya paten. Tapi kalau anak-anaknya mantap nih, udah jam berapa nih? Mau jam 11, anak-anaknya masih ready. Nah, masih semangat kalian? Masih, tapi salah juga. Nah ya, kita tutup lagu kajian kita malam ini. Nanti kalau ada mau pertanyaan, silakan lontarkan ke Pak Ali atau Pak BKM. Saya guru-guru, kami menerima forum tanya jawab, Bu. Jadi kalau hari ini waktu kita terbatas, kita bisa sambung dari WhatsApp. Misalnya mau nanya sesuatu apapun, bebas. Tapi dibilang sama Pak BKM atau pengurus. Oke, Bu? Nah, malam ini cukuplah kajian kita sampai di sini. Mari sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Bacakan doa kafaratul majlis, Abi kasih Kinder Joy. Ikan lohan kan. Macam mana Nabi kan? Ada yang hafal nggak? Ada. Doa kafaratul majlis. Doa sapu jagat. Doa bumbu tadi. Ayo coba. Robbana atina, siapa bisa? Nah sini. Udah dapat tadi. Udah dapat. Udah dapat ini. Udah dapat jajan. Alhamdulillah. Satu lagi doanya. Awas jangan di situ nak, kalian nggak sopan. Sini nggak sopan, nggak mau habis cepat. Bu, seharusnya ini ada sesi muhasabah loh. Cuman karena waktunya memang udah malam, jadi kita potong lah ya. Ini nanti saya sama anak-anak aja. Kita berdoa dulu, angkat tangan. Doanya saya pendekkan aja, ya. Gak usah pakai instrumen. Saya udah nyiapin instrumen, cuman mungkin lain kesempatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli ni'matika ya arhamar rahim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana. Nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu'u bidunubina. Faghfir lana ya Allah ya arhamar rahimin. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taqbil qulubana wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban wa sifaan wa amalan mutaqabbala wa sifaan min kulli da' wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, ada satu amalan ini, Bu. Ini gini. Jangan dulu. Ini serius nih. Ini amalan. Kalau azan nanti dibacakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ibu jawab yang pertama itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, ini tangan dicium. Boleh dicium. Dilapkan gini. Ini Pak. Ya. Kali, 2 kali, 3 kali. Yang melakukan ini, Bu, ini amalan dari Nabi Khidir. Doanya Nabi Khidir, rindu sama Rasulullah. Padahal Rasulullah belum lahir, tapi dia udah tahu dari rindu sama Rasulullah. Dan amalan sahabat pas Rasulullah udah meninggal, ketika rindu baca kayak gini. Bacanya apa, Bu? Marhaban ya Habibi, qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, selamat datang kekasihku, pancarkan cahaya dari mata kami, mata zahir dan mata batin. Siapa yang mengamalkan ini, Bu, nggak akan buta mata hatinya sampai hari kiamat. Mata hati, kalau mata zahir buta biasa, tapi mata hati tidak akan buta sampai hari kiamat. Makanya nggak pernah orang melakukan kemaksiatan, Bu, kalau ini. Nah, gitu dia ya. Amalin tuh, Bu. Sama minum. Bacanya begini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Seteguk. Alhamdulillah. 3 kali. Siapa yang mengamalkan ini, badannya tidak akan mau berbuat maksiat sampai hari kiamat. Makanya kalau hari ini kita tengok, Bu, ada bapak-bapak, ibu-ibu melakukan maksiat, pasti minumnya berdiri atau tangan kiri. Minum tangan kiri berdiri, minum sama Bismillahirrahmanirrahim. Minum sekali. Alhamdulillah. Oke, Bu. Barakallahu fikum. Nanti ini kayak mana nih, Bu? Kita deal-dealkan aja nih, Bu. Yuk sebutkan arti Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya itu lagi pulang kita. Nah, kemudian itu tadi ya. Itu, Bu. Ya. Nah, itu adik kamu ya. Adik kamu, Bang. Udah. Alhamdulillah. Nah, kalian nanti minta sama mamanya, Mak, kata Abi minta sama mama ganti dari kami udah dapat, oke? Nah, ada.